Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk memulai pertemuan kita ini. Saya buka dengan pantun. Biarkan kayu menjadi abu. Abunya putih seperti susu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Oke, pada pertemuan ini kita kedatangan program dari tugas Pak Bapak Hendro Sidabarila, yaitu menyangkut mengenai tugasnya atau proses perkuliahannya atau bimbingannya mengenai guru penggerak yang sekarang ini, atau yang kalau boleh kita lihat dia dalam proses pekerjaannya, tugasnya di sini di kantor ini sangat luar biasa bebannya. Dan saya pun kalau cerita-cerita bersama teman di MGMP beberapa hari yang lalu, ada suami istri yang lolos tapi harus mundur satu katanya, karena satu melanjutkan, yang satu lagi mengamankan anak, menghidupkan anak kan ya. Jadi itulah perjuangan yang sangat begitu besar demi meningkatkan kualitas daripada pribadi sendiri, yang tentu sangat berakibat kepada juga program atau kinerja daripada sekolah kita ini dari mutu, ya, dari mutu. Jadi ada beberapa teman yang semalam sudah mendaftar juga, Pak Roni dan juga Ibu Sihaloho kemarin sudah mereka daftarkan. Semoga kedepannya bisa lolos untuk tahap yang pertama, yaitu tahap essay. Saya sendiri kemarin masuk tahap 2, sudah saya mulai, yaitu simulasi seleksi mengajarnya. Semoga juga itu nanti lolos. Dan kalau boleh permintaan kami, seandainya kami nanti lolos bertiga Pak, maka yang kami harapkan hanya satu dari Bapak, bimbingannya dan tugas-tugasnya nanti pindahkan nanti Bapak ya. Setuju kan Bu? Karena katanya berbagi itu sangat indah. Oke, baiklah. Dengan topik budaya positif, jadi pembahasan terhadap kita, apa yang menjadi budaya positif untuk kita sepakati melalui pertemuan ini. Untuk itu kami persilakan untuk Pak Hendro melakukan atau memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Tamba selaku Wakil Kepala Sekolah. Tadi sudah diawali dengan membuka pantun. Saya juga akan coba menyampaikan pantun sedikit. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Iya. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang untuk acara kita hari ini. Oke, baik. Nah, tadi sudah ada pembuka dari Pak Tamba. Ya benar, guru penggerak itu banyak prosesnya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih muda, yang masih memiliki peluang untuk ini, saya rasa nanti kalau memang syaratnya sudah mencukupi, ya memang harus kita ikutkan, karena termasuk untuk menambah nilai mutu sekolah kita. Nah, untuk pembelajaran di dalam tadi memang di awal-awal itu masih mudah, nanti makin lama cerita teman ini akan menjadi hal yang ya lebih sulit. Tapi kalau kita berhasil menghadapi kesulitan itu, maka akan menjadi suatu kesuksesan untuk kita. Nah, hari ini saya akan melakukan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di SMP Swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Ya, saya mengikuti CGP, ya, calon guru penggerak, lolosnya angkatan 8, tapi belajarnya di angkatan 9. Harus sabar menunggu satu angkatan. Jadi
untuk sekolah kita ini memang masih saya coba untuk memulai. Mudah-mudahan mohon doa dari Bapak Ibu juga dan dukungannya, semoga bisa selesai dan semua tugas bisa berjalan dengan baik. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama ini yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu ada motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, lalu yang akan nanti saya jelaskan juga posisi kontrol guru, lalu apa nilai-nilai kebajikan, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, kemudian apa-apa saja kebutuhan dasar manusia, dan nanti yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin ada hal-hal yang mungkin baru kita dengarkan, ya, dan saya sendiri waktu belajar itu juga ini hal-hal baru bagi saya. Apalagi nanti di sini saat ini kami masuk modul 2, perubahan paradigma belajar. Ya, baik. Kita awali dengan perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada tanda kutip berdiferensiasi. Mungkin kalau guru bahasa Inggris sudah paham apa artinya diferensiasi. Diferensiasi berarti adanya perbedaan, ya, perbedaan, different. Jadi di sini berdiferensiasi itu bukan berarti kita membeda-bedakan siswa berdasarkan suku, agama ataupun ras. Ya, yang dibedakan di sini apa nanti? Ya, ada siswa yang memang tingkat kemampuannya sudah tinggi, lalu ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi di situ nanti kita akan untuk aksi nyata berikutnya nanti ini akan saya jelaskan lagi berdiferensiasi, tapi konsep dasarnya tadi yaitu kita kelompokkan siswa tadi berdasarkan kemampuan awalnya, maka perlu kita lakukan namanya tes awal. Ya. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila mungkin ini sudah tidak asing bagi kita semua. Ada 6, ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini yang akan kita wujudkan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sekolah kita sudah mengikuti, ya, kurikulum merdeka, dan sebenarnya ini yang harus kita terapkan, di mana siswa itu nanti untuk yang sudah kemampuan tinggi, kemampuan yang sedang, kemampuan yang rendah, kita bedakan apa yang kita berikan kepada mereka, dan ini yang mungkin membuat kita merasa sulit untuk menerapkannya nanti. Namun kalau kita belajar bersama nanti, ya mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol ini dipublikasikan oleh Dr. William Glasser, ya. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita sering, kamu nak harus seperti ini. Ya, kita kontrol mereka. Ya. Namun apa yang menjadi kata miskonsepsi di sini? Sewaktu murid itu tersadar, dia harus menunggu apa yang akan disampaikan guru sama aku lagi. Jadi dia nggak berkembang. Dia apa diperintah guru baru ikutkan. Apa diperintah guru baru ikutkan. Nah, ini termasuk ya salah satu yang membuat nanti agak kurang baik, ya. Karena memang ini sering kita lakukan. Jujur, saya sendiri masih melakukannya untuk beberapa kegiatan. Tapi saya mencoba untuk
ya menghilangkan bahwasanya kita harus mengontrol murid itu dengan apa namanya yang kita mau seperti itu. Jadi kita harusnya memberikan siswa itu memilih apa yang dia mau. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, apa maksudnya penguatan positif ini? Ya, misalnya kita membujuk siswa, ya, membujuk siswa dengan apa yang kita mau, lalu kita bujuk, dia mengikuti. Terakhir kita nggak memberikan bujukan, dia nggak akan ngikuti lagi apa yang baik tadi. Ya dia fokus, aku nggak ada kok disuruh ibu, nggak ada kok disuruh bapak. Jadi ya dia sampai di situ saja nggak berkembang gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Nah, siswa kita pasti banyak ada yang pernah melakukan kesalahan. Beberapa waktu yang lalu saya memanggil 2 orang siswa kita, mungkin yang kita tahu kasusnya sepulang sekolah ada yang merokok di kelas sepulang sekolah. Lalu ada juga yang secara umum tidak mengerjakan tugas, ya, tidak mengerjakan tugas. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita paksa dia mengakui kesalahan-kesalahan itu, ya. Terakhir apa? Waktu kita tidak meminta dia untuk mengakui kesalahan itu, dia akan diam-diam saja karena tidak kita biasakan. Jadi kalau dari awal kita pelan-pelan, ya, kita sadarkan supaya dia memang betul-betul sadar, ya, betul-betul sadar, maka otomatis kita tanpa memaksa pasti dia akan tersadar sendiri. Nah, lalu yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini tadi ya, hampir sejalan menguatkan karakter sehat tadi. Kamu harus siapkan darimu sekarang, kalau enggak kamu nanti tidak bisa masuk kelas. Kita buat begitu, artinya kita paksa dia. Nah, coba kita cari cara lain, ya. PR-mu belum siap, nah, menurutmu itu baik atau tidak? Ya, jadi otomatis sering kita lakukan seperti itu, sering kita lakukan, ya, sambillah kita memberikan arahan-arahan yang baik. Nah, itu tadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh, tapi saya akan coba terangkan dulu semuanya. Kemudian bagaimana cara kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini akan kita bahas tentang dunia, ya. Realitas bahwasanya kebutuhan kita semuanya sama. Nah, dalam teori kontrol tentang dunia, ya, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama tentang dunia. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Kemudian menurut stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, apakah yang saya lakukan ini juga harus akan memiliki pandangan yang sama? Nah, saya tidak memaksakan apa yang saya sampaikan hari ini harus seperti itu. Namun, ya, kita lihat di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu bisa menuangkan dalam diri sendiri apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara kita memandang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, secara umum memang kalau perilaku buruk kita lihat itu pasti suatu kesalahan. Ya, namun pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, nah, jadi nanti di sini semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ada orang menurut dia sudah benar gitu yang dia lakukan, tapi kita tadi kita anggap itu hal yang buruk. Ternyata kita bilang itu suatu kesalahan. Kita harus betul-betul gali apakah itu suatu kesalahan. Ya, jadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda pada teori kontrol. Itu yang saya katakan tadi juga, saya pertegas. Kita diatur oleh orang lain boleh, tapi sebenarnya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Artinya
Pak Sinabariwa harus lakukan ini. Nah, kan saya yang menentukan diri saya lakukan atau tidak. Maka teori kontrol tadi mengajak kita untuk mengontrol diri kita untuk hal-hal yang baik. Kemudian pemaksaan, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, gitu. Jadi jangan paksakan orang lain sesuai dengan keinginan kita, tapi sampaikan kepada orang lain supaya hal baik tadi bisa dicerna dan diterapkannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon tentang dunia. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kolaborasi seperti ini kita bersama-sama di sini belajar. Kita bersama-sama di sini memahami apa yang ada pada hari ini. Lalu konsensus, kalau saya tidak silap konsensus artinya kesepakatan. Ya, jadi apapun hasilnya kalau sudah kesepakatan, pasti kita bisa dapat hal-hal yang baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir ya itu menang atau kalah. Kalau untuk teori kontrol, model berpikirnya menang, menang dan menang. Nah ini bagaimana cara kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau kita selama ini berpikir kalau tidak menang berarti kalah. Nah, bagaimana bahwasanya teori kontrol kita harus mengontrol bahwasanya kita harus jadi pemenang selalu. Dan kita harus memiliki keyakinan untuk itu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya saya mau jelaskan di sini untuk disiplin positif. Nah, selama ini kita sepakati bahwasanya disiplin positif itu yang pasti mengikuti seluruh peraturan. Ya, coba kita gali. Disiplin berasal dari kata disiplina. Benar ya Bapak Ibu? Yang artinya belajar. Mungkin Ibu Homping yang sudah pernah belajar di bahasa Latin ya, bahasa apa? Gak sampai ke sana. Oke, baik. Artinya di sini disiplina artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, maka ini nanti akan kita lihat nilai-nilai yang kita yakini itu nilai-nilai yang seperti apa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Kemudian tanpa ancaman ataupun hukuman. Mungkin imbalan penghargaan ini reward. Kita kalau ada siswa, kamu harus buat seperti ini biar aku kasih nanti seperti itu. Nah ini kalau bisa tanpa ada imbalan atau embel-embel seperti ini, ya kita harapkan disiplin positif itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita lihat ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada 3 contoh, ya. Yang pastinya yang pertama ini profil pelajar Pancasila tadi sudah ada di awal. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, Ibu Premiers program PYP mengatakan bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu ini dibagi atas toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini contoh nilai kebajikan, artinya hal yang baik. Kemudian 9 pilar karakter, ya, Indonesian Heritage Foundation (IHF). Yang pertama itu dikatakan di sana cinta Tuhan dan segenap ciptaannya.
kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, ya amanah yang diberikan pada kita, kemudian diplomatis, hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, lalu percaya diri, kreatif dan bekerja keras, memiliki jiwa kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, dan saya rasa ini ada di sekolah kita ya, nilai-nilai kebajikan ini. Ya, kita ada sifat toleransi, jelas kita lihat teman kita atau kita semua di sini, ya tidak satu agama semua, ada 3 agama kita di sini. Ada Katolik, Protestan dan juga ada Islam. Nah, kita juga punya rasa empati, antusias, saling menghargai, mandiri, memiliki integritas, rasa hormat, ada kerjasama, ada kreatif, percaya diri, komitmen. Saya rasa semua ini kita punya. Dan siswa kita juga memiliki ini, ya. Siswa kita lihat memiliki ini semua. Nah, ini contoh daripada nilai-nilai kebajikan. Nah, atau ada yang belum kita masukkan di sini, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan daripada di sekolah kita. Nah, mungkin kita yayasan kita Don Bosco, ya, ada nilai-nilai Bosco-nya. Yang pertama itu kelembutan, ya, kemudian keramahan, kemudian ada sopan santun dan kejujuran. Nah, jadi bisa nanti kita tambahkan untuk nilai-nilai kebajikan sekolah kita berdasarkan nilai-nilai dari Don Bosco. Nah, baik Bapak Ibu, ya, ini tadi nilai-nilai kebajikan ini perlu kita gali di sekolah kita supaya kita nanti bisa membuat budaya positif di sekolah kita. Oke, baik, saya lanjutkan. Mungkin saya sifatnya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Nanti untuk di sekolah kita bisa berkolaborasi, kita bekerja sama dengan apa yang sudah saya sampaikan. Nanti mungkin melalui kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bisa menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang sudah pernah membaca atau mempelajari. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah penguasaan, kemudian ada kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Nah, bertahan hidup, ya, setiap orang pasti, ya, memiliki kebutuhan ini. Apa yang kita lakukan untuk kita dapat bertahan hidup? Pastinya kita bekerja, ya, untuk mendapatkan penghasilan dan kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Kita pasti hadir di sekolah, kalau kita tidak saling menyapa sebenarnya kita seolah-olah kenapa ya seperti itu. Ya, jadi kita butuh rasa diterima orang hadir di sini. Jadi kalau saya pun berdiri di sini masih ada rasa, ya, pasti ada yang saya inginkan, kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman saya. Seperti itu. Maka kalau kita dapatkan ini, mungkin kebutuhan dasar kita ini terpenuhi semua. Ya, ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini penguasaan. Saya di depan, pasti saya punya harapan. Apa yang saya sampaikan nanti saya bisa membantu teman-teman atau membantu kelompok kami di sekolah ini bisa menjadi hal yang baik. Nah, kesenangan di sini, ya, pastinya setiap orang itu yang butuh untuk merasa senang. Ya, saya melakukan ini, saya senang. Teman-teman
teman-teman mendukung semua. Nah, itu ada rasa senang. Ya. Kemudian ada kebebasan. Nah, kebebasan ini pasti setiap orang tidak mau diatur oleh orang lain, merasa bebas. Nah, setiap orang ini punya semua ini. Inilah kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ya. Nah, jadi kebutuhan dasar kita ini pasti ada perilaku kita, bagaimana kita motivasi perilaku kita sebagai manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian ini motivasi perilaku manusia. Kita berbuat di kehidupan kita yang tiga ini yang kita menjadi motivasi untuk kita. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya, mungkin saya sendiri pasti ada kesalahan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan ini, tapi belum berhasil. Mudah-mudahan ke depan bisa berhasil. Apa yang saya hindari? Supaya saya bisa cepat hadir ke sekolah. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau saya berhasil melakukan itu, wah, Pak Sinaberiba sudah berhasil. Dia tidak lagi terlambat ke sekolah. Pasti ada niat itu saya melakukan. Setiap perilaku saya pasti ada imbalan yang tiga ini yang kita harapkan pastinya. Untuk menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain. Ya, kita supaya dipercaya orang. Tiga ini tidak lepas dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di sini konsep disiplin, ya, ada konsep disiplin di sini dengan identitas gagal. Nah, yang gagal itu seperti apa? Kalau ada hukuman itu sifatnya menyakitkan. Ya. Kemudian tidak nyaman. Siswa kita itu menjadi ada rasa takutnya. Kemudian hukuman itu biasanya sifatnya memaksa. Jadi murid berusaha menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Lalu kita berikan penghargaan. Penghargaan itu tadi di awal ya tidak efektif. Nanti suatu saat kita tidak berikan penghargaan, dia gak akan disiplin lagi. Nah, apakah kita bisa lakukan terus penghargaan ini? Nah, jadi merusak hubungan, iri. Kalau kita memberikan kepada si A, si B tidak, ya, si C tidak. Nah, jadi bisa rusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, ya, menghargai dirinya lalu merampas hak. Nah, jadi penghargaan-penghargaan yang dimaksud di sini yang sifatnya membuat orang lain menjadi tersingkirkan seperti itu. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, ini ada konsekuensinya. Kalau dia yang sukses itu ada untuk jangka pendek, lalu perlu monitoring berkelanjutan, lalu ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi. Kemudian restitusi. Nah, ini yang perlu nanti kita akan terapkan, kita coba dengan cara segitiga restitusi, yaitu murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya, ya, ini jangka panjang dan orang lain. Kemudian murid menghormati dirinya, terkontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat. Nah, konsep disiplin dengan cara melakukan pendekatan restitusi. Ya, ini yang saya katakan tadi. Restitusi ini yang sudah saya coba lakukan dengan memanggil siswa kita yang memiliki masalah, yang jarang mengerjakan tugas, itu yang umum ya. Kemudian merokok, ini memang suatu hal yang sudah sangat fatal. Nah, seperti
seperti apa pendekatan restitusi? Nah, pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, menurut dosen yang disampaikan pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Lalu ada tawaran, bukan paksaan. Ya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kelompoknya itu artinya kalau dia tadinya salah, dia sudah terkucilkan, tapi dengan adanya restitusi dia akan menyadari dirinya, lalu dia bisa bergabung dengan teman-temannya dengan tidak ada rasa minder lagi. Nah, restitusi ini banyak sekali manfaatnya untuk sekolah kita. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan lokakarya. Kebetulan yang membawa di sana ada kepala sekolah dari SD berapa saya kurang ingat. Tapi yang disampaikan ternyata restitusi ini bukan hanya guru kepada siswa, ya, kepala sekolah kepada guru-gurunya juga berhak atau dapat menerapkan restitusi ini. Nah, mungkin kemarin saya ada satu kesalahan, namun yang saya dapat itu langsung hukuman. Nah, ada langsung hukuman. Jadi kalau bisa kita terapkan dulu restitusi ini. Disadarkan dulu yang salah tadi, ya, disadarkan dulu supaya bisa belajar dari kesalahannya. Nah, ini supaya hubungan itu menjadi tetap baik. Artinya kalau kita pasti, ya, ini ya, kalau seseorang dapat punishment atau hukuman pasti jengkel dengan yang memberi hukuman. Itu pasti. Nah, jadi diberikan tawaran. Diberikan dulu tawaran, bukan paksaan. Kamu harus cepat datang, kamu harus kerjakan itu. Nah, apa yang membuat kamu tidak melakukan itu? Apa yang harus kamu lakukan supaya itu bisa menjadi hal baik untukmu? Misalnya untuk kita atau siswa lah yang terlambat, ya, siswa yang terlambat kemarin saya mau restitusi. Ada siswa kita yang sering terlambat, saya sudah minta dari UBB si Matius, ya, saya coba janganlah Pak, malu saya kalau divideokan. Nah, saran saya untuk berikutnya kita manfaatkan handphone kita ini. Saya rasa kalau siswa kita katakan nanti kita videokan, nah, ya, biar ada buktinya kita sudah pernah menasihati itu. Otomatis besok-besok kalau sudah ada video ini, tapi jangan kita share, itu namanya mencuri ke sekolah kita juga. Ya, cukup mengingatkan dia. Nah, kita kemarin sudah ada kegiatan untuk restitusi supaya ada perubahan dalam dirimu. Jadi kita lakukan hal itu, ya. Jadi saya coba sama dia restitusi untuk perlambat. Saya katakan, kita panggil dia, kita tanya, kita tenangkan dia, ya. Baru kali ini Pak dikerjakan dulu Pak. Biasanya nggak pernah ya kan? Agak takut di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, kita lihat langsung contohnya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau ada hukuman, guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Ini hukuman namanya. Ya, guru marah dan murid menjadi
takut. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini sering juga kita lakukan ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau dia di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, maka kita perlu buat keyakinan kelas. Beberapa hari yang lalu kami di kelas 91 sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu nanti dirinya, ya, keyakinan dirinya dan juga membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, keyakinan ini berarti hal yang diyakini, ya, hal yang diyakini. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini menjadi hal yang sangat diunggulkan pada budaya positif. Nah, ada 5 posisi kontrol pada restitusi. Penghukum, kemudian ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai manajer, ada sebagai teman. Kita lihat contohnya untuk penghukum, ya. Ini posisi kita. Misalnya siswa tersebut tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita sebagai penghukum apa yang kita lakukan di sana? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kita marahi dia, kita sampaikan ini, ya. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu? Kalau ibu guru, ya, berapa kali pak guru harus memberitahu kamu? Ya, saya kecewa sama kamu. Seperti itu kita sampaikan. Itu kita, ya, kalau kita mengatakan saya kecewa kepada siswa, berarti siswa tersebut merasa bersalah. Nah, itu. Kemudian sebagai pemantau, ya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita bertanya sama dia, ya, kita memantau kesalahan dia tadi. Nah, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu kita kepada siswa kita itu, ya, posisi kita di situ sebagai teman. Kalau ini yang kita lakukan. Nah, kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Menurut kita semua di sini, yang mana yang bisa kita, yang harusnya kita lakukan atau kita terapkan jika ada kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Mungkin ada yang bisa masukkan. Ya, seperti tadi kan ada kita upacara. Yang mana lah yang, atau yang mana dulu yang sering kita lakukan? Kalau tidak lengkap atributnya. Iya. Sering di sini kita, ya. Sering di sini. Ya, kita sama-sama lah memahami apakah ini yang baik. Kadang-kadang ada baik penghukum, ya, ada baik penghukum. Tapi kalau kita lihat dari kelima-limanya ini, mana yang lebih positif menurut kita? Manajer, ya, manajer, ya. Kami juga kemarin sepakat manajer. Kita coba kita manage, ya, kita atur, kita buat. Apakah kamu tahu kesalahannya? Biarkan dia menyampaikan. Kalau dia bilang tahu, apakah kesalahan? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya untuk hari depan? Jadi dibangkitkan dari dirinya sendiri. Ini sifat seorang manajer. Maka di sekolah kita manajer yang secara konstitusinya kepala sekolah, seperti itu. Tapi kalau di kelas kita semua jadi manajer, ya, kita semua jadi manajer. Nah, jadi tapi kadang-kadang ini semua bukan berarti tidak baik, ya. Ada waktu-waktu tertentu ini baik, tapi secara umum, yang untuk situasi siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yaitu sebagai manajer. Oke. Nah, tadi di sini saya sampaikan ada keyakinan, ya, keyakinan kelas. Bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Lalu ada sini pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan
penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mungkin Bapak Ibu bisa kasih pandangan kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor. Kira-kira kenapa saat kita berkendara harus disuruh pakai helm? Ada yang bisa bantu yang mungkin memiliki kendaraan? Mungkin Pak tambah. Kenapa kita ada peraturan seperti ini? Gunakan helm saat berkendara. Apa yang ya, mungkin boleh. Baik, terima kasih Pak. Yang saya alami, kebetulan saya juga, walaupun saya bukan pengendara, tetapi saya sering di bonceng. Jadi sebenarnya sebaiknya peraturan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya sekedar keinginan mereka, tetapi ini adalah nilai positif yang kita alami untuk menghindari agar kita jangan terkena musibah. Contohnya jika kita tabrakan, kita memakai helm, maka kita akan kepala kita masih selamat, tidak akan luka. Apalagi kita memakai helm yang berstandar SNI. Saya rasa seperti ini Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, jadi tadi Ibu Marbun menyampaikan ada yang kita yakini di sana. Apa itu? Kalau kita pakai helm, kita selamat. Ya, berarti ada keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu juga bisa kita buat. Jadi kalau peraturan datang ke sekolah jam 7 paling lama. Keyakinan di situ apa? Yang hadir tepat waktu, hadir di sekolah sebelum masuk sekolah. Ya, jadi nanti ini kita lihat tadi ya. Lalu ada pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa itu ada peraturan cuci tangan dan gunakan masker? Mungkin Bapak Ibu bisa kasih masukan. Ada? Pak Repan, kenapa kita harus gunakan masker ataupun cuci tangan setiap saat? Mungkin bisa. Kita harus menggunakan masker supaya penyakit yang sedang mungkin kita alami tidak terkena kepada orang lain. Juga dengan mencuci tangan karena kita tidak tahu bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Baik, terima kasih Pak Repan. Nah, di sini berarti alasan kita adalah tentang kesehatan, seperti itu Pak ya. Kesehatan kita supaya tidak mengganggu diri kita dan juga orang lain, maka kita gunakan masker. Nah, jadi tadi keselamatan, lalu ada juga kesehatan. Hal yang dua ini adalah kata kuncinya. Itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi di kelas bagaimana kita membuat keyakinan itu? Ya, yang pertama kita tanya kepada siswa, kepada mereka, kira-kira apa yang kau harapkan terjadi di kelas ini? Apa yang kau harapkan? Itu pertanyaan kita. Apa yang kau harapkan terjadi di kelas ini? Jadi setelah mereka sampaikan harapan-harapannya, kita tanya supaya harapan itu terwujud, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, pasti mereka ya menyampaikan apa unek-uneknya, apa yang Pak, misalnya saya mau kelas kita ini aman. Apalah yang dilakukan? Ada yang menuliskan tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah, itulah contoh tindakannya. Ya, itulah yang dilakukan. Nah, jadi setelah itu nanti apa keyakinan di situ? Rasa aman. Ya, ada rasa aman di sana. Nah, ini ada saya lakukan kemarin di kelas. Ya, pertama berdiskusi tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya, ini membuat keyakinan kelas kemarin, kemudian menyusun peraturan-peraturan menjadi suatu keyakinan. Lalu ini ditempelkan, namun posisinya sekarang ini sudah tidak di sini, terjatuh, akan dikondisikan lagi. Tapi
keyakinan kelas itu nanti kita akan pajang di kelas kita. Saya mau izin kepada pihak sekolah untuk menempel-nempel hal-hal seperti ini supaya bisa saling diingat siswa tersebut. Kalau bisa kita buat di depan yang bisa langsung dilihat siswa semua. Ini proses kegiatannya kemarin, ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan, ya, lebih nyata dia nantinya. Itu artinya kita bisa lebih dalam daripada peraturan. Peraturan secara umum, ya. Dari peraturan itu nampak nanti apa yang harus dilakukan anak-anak tersebut. Lalu tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa diingat. Kemudian berupa pernyataan yang universal, umum, ya, dapat diterapkan di kelas. Ini keyakinan kelas. Kemudian kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang ada hal-hal nanti yang memang betul-betul kelas itu pertama tadi yakin ternyata belum sanggup untuk melakukan itu. Maka yang penting dapat diterapkan di kelas dan itu dibuat dalam bentuk positif. Jangan lagi ada misalnya begini, tidak boleh terlambat ke sekolah. Jangan itu keyakinannya. Tapi hadirlah di sekolah tepat waktu. Kata-kata yang positif kita masukkan ke dalam. Jangan tidak mengerjakan PR. Apa keyakinan kelasnya? Kerjakan tugasmu tepat waktu. Jangan terlambat mengumpul tugas. Kerjakan tugasnya tepat waktu. Jadi nanti bisa kita kelompokkan. Pasti harapan siswa itu banyak, ya. Dari harapannya itu apa yang dia lakukan juga pasti, oh aku harus lakukan ini untuk harapanku, harus lakukan ini. Nanti kita buat kesimpulan, itulah nanti keyakinan kelas tersebut. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas. Saya rasa cukup jelas karena memang itu pernah kita lakukan. Namun teknik-tekniknya yang tadi sering kita buat namanya jadi seperti peraturan kelas seperti itu. Nah, kita tidak menggali apa yang diharapkan siswa itu. Nanti untuk ke depan mungkin boleh, ya, kita semua saling berbagi. Nanti saya akan coba membagikan apa yang telah saya lakukan. Ya, kalau ada nanti yang kurang pas kita diskusikan bersama. Itulah untuk keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan ini kita harapkan siswa itu memiliki sifat atau hal baik atau budaya yang positif. Nah, kemudian yang terakhir ini mengenai segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana praktiknya ini? Kalau tadi menstabilkan identitas, ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Ya, anak tersebut misalnya tidak siap PR. Pasti ya, saya juga pernah. Gak peduli saya apa alasanmu. Nah, padahal di segitiga restitusi ini diajarkan kita, kenapa kamu tidak siap PR? Bisa saja mungkin satu hari itu sebelum dikumpul ada pesta keluarganya, tapi kita langsung ponis, yang penting hari ini kumpul hari ini. Jadi itu perlu kita sama-sama menyepakati segitiga restitusi ini, ya. Apa yang mau kita lakukan terhadap siswa? Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah apa yang dilakukannya. Kemudian kita tanya keyakinannya, ya, kita tanya keyakinannya apa yang akan dilakukannya supaya itu tidak terulang kembali, atau apa yang harus dilakukannya supaya benar-benar hal yang tadinya salah tidak terulang untuk hari-hari ke depan. Nah, ini contoh ada kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya meminjam ruangan kepala sekolah di sini untuk melaksanakan ini.
videonya. Bentar ya, tidak jalan nampak ke situ ya. Dengar suaranya ya. Kita selesaikan masalah ini sama-sama ya. Baik. Jadi siswa yang tadinya Ya, betul. kesalahan tadi kita panggil dulu ya. Ya. Kita panggil, ya kita perlakukanlah dia memang sebagai manusia kan? Maaf ya nak, Bapak ganggu waktu istirahat kamu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada dibagi kesalahan? Saya Pak, dibagi kesalahan. Oke, bismillah kalau kamu sudah sarapan. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu kemarin? Iya, saya tahu Pak, karena saya sudah sering Kita stabilkan dulu dia aja ya, supaya dia bebas, supaya dia puas menyampaikan apa yang Kamu salah. tahu kenapa kamu Bapak panggil kemarin? Saya boleh tahu kenapa kamu melakukan itu. Boleh kan Bapak kawasannya? Boleh. Oke. Ini namanya memvalidasi tindak menstabilkan identitas. Artinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Saya juga pernah. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa selesaikan masalah ini secara bersama-sama ya. Dari sini awalnya dia pegang. Pasti alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kalau Bapak boleh tahu apa alasan kamu melakukan kesalahan ini? Karena saya mengerti tentang materi yang dijelaskan. Ternyata materi yang saya sampaikan dia belum pahami. Lalu kesalahannya di situ apa? Saya juga punya salah. Kenapa? Siswa tersebut tidak bertanya juga. Jadi saya anggap sudah selesai seperti itu. Jadi dapat sebenarnya dia nggak siap PR-nya, belum paham materi di situ. Jadi kita stabilkan tadi dianya, lalu kita validasi kesalahan dia itu apa. Ya, sekali saya. Lalu bagaimana solusinya? Ya, menurut kamu ada masalah ini bisa tuntas. Tadi saya sudah bertanya agar saya dapat mengerjakan tugas saya. Siswa tersebut sadar, artinya
salah tidak bertanya, ya nggak siap nggak ngerti tak bertanya pula. Jadi dia sadar sendiri itu kesalahan dia, tidak mau bertanya tadi. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf karena saya sudah sering tertugas bertanya tentang ini yang belum dibahas di lainnya. Saya senang sekali mendengar pernyataan ini. Dia kami menyadari semuanya kami harus melakukan perubahan. Jadi kalau kita semangat untuk menjadi perbaikan besok. Oke, baik, sekarang kami boleh kembali ke kelas melanjutkan pembelajaran bersama. Silakan. Baik Bapak Ibu, itu tadi satu contoh untuk restitusi, ya restitusi. Kita panggil siswa. Nah ini juga bagaimana cara kita memanggil siswa? Jangan sampai mengganggu pelajaran. Itu yang paling penting. Ya, jangan sampai mengganggu pelajaran. Karena dia sebagai manusia punya hak untuk untuk belajar di dalam kelas. Nah, ini perlu kita terapkan bersama. Mungkin saya pun pernah, tolong panggil dulu Siano, padahal saya di sini. Gitu. Nah, kalau boleh kita panggil atau ada siswa yang tadinya sebesar apapun masalahnya, biarkan dulu dia belajar, biar dia nyaman. Lalu kita panggil dia jam istirahat. Seperti itu, biar dia bisa pulang, tidak memikirkan aku belajar matematika, aku dipanggil. Mana nanti pelajaranku ya? Aku belajar IPA, nanti aku gimana seperti itu. Nah itu ada trik atau tekniknya. Kemudian sewaktu kita bertanya kepada siswa itu juga supaya dia mau ya bagaimana lah posisi tadi kan ada sebagai teman. Nah di situ kita gunakan sebagai teman tadi supaya dia terbuka. Nah kita sama teman kita pasti kejadian kita pun kita bilang sama teman kita. Itu kalau teman, ya karena teman pasti menerima. Jadi kita buat siswa itu jadi seperti teman kita kalau ada kesalahannya. Nah, sama seperti tadi saya katakan itu guru kepada siswa. Nah, mungkin itu kita lakukan kita sebagai wali kelas dulu ya, wali kelas. Nanti kalau ada masalah yang lebih besar kita serahkan kepada yang memang lebih paham untuk itu. Mungkin bagian psikologi pada ibu BP. Jadi sebelum sampai ke BP kita lakukan itu, kita restitusi dulu sebelum masalahnya menjadi lebih besar. Kalau tidak bisa lagi ya terpaksa kita sebagai penghukum. Nah, itu. Baik, itu materi yang terakhir. Saya harap mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, apa yang saya bagikan hari ini, semuanya bisa kita ya bersama-sama lah kita diskusikan mana yang baik, mana yang kurang baik, ya supaya sekolah kita ini bisa menjadi lebih maju. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Dan sebagai umpan balik kepada saya minta 2 orang dari Bapak Ibu guru, ya apa yang saya berikan hari ini apakah bermanfaat atau tidak, supaya hari-hari ke depan saya bisa mengkoreksi diri saya bisa memperbaiki mana yang kurang, ya sebagai aksi nyata ataupun berbagi terhadap teman. Saya harapkan 1 laki-laki 1 perempuan. Mungkin bisa saya persilahkan. Sampai 2 orang. Baik, terima kasih kepada Pak Hendro yang sudah memberikan materi pada hari ini. Tentu memang mungkin ada sudah beberapa hal yang sudah dikerjakan, yang sudah kita kerjakan, yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi
hal yang baru untuk kebaikan sekolah, kemudian juga mungkin untuk perbaikan kita sebagai guru dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita. Jadi saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Dengan adanya pelatihan ini saya diingatkan, mungkin teman-teman guru yang lain juga diingatkan, dan juga menjadi ada masukan-masukan yang baru supaya lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga ada kegiatan seperti ini untuk kemajuan sekolah kita dan untuk juga kemajuan Bapak Ibu guru dalam mendidik anak didik kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Roni sudah memberikan masukan ataupun tanggapan. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Roni. Ya, saya minta satu orang lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Hendro yang telah memberikan pengibasan kepada kami para guru di SMP Negeri 1 ini. Sangat bagus dan budaya positif yang harus kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Sudah banyak yang kita terapkan, tetapi masih ada beberapa hal yang membuat guru yang masih sering menghukum, memberikan hukuman kepada siswa dalam hal penyelesaian masalah. Nah, saat ini kita sudah belajar bagaimana cara memberikan hal yang positif kepada para peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang mereka lakukan, dan kita bisa bersama-sama mengkomunikasikannya dengan baik sehingga bisa menghasilkan masalah itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada yang merasa dilecehkan atau dirugikan antara guru dan siswa. Semoga dengan hari ini kita bisa lebih positif menjadi guru dan demi kemajuan dari pembelajaran di sekolah kita ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik, mungkin masukan yang dari teman-teman, dan saya yakin hal-hal baik yang tadi kita bahas atau yang saya sampaikan di sini secara umum kita sudah melakukan sebenarnya semuanya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah, kepada Pak Tambah yang mewakili kepala sekolah selaku wakil kepala sekolah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan pengibasan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua.